adalah daerah yang dibatasi oleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti lingkaran dengan pusatnya 0,0, jari-jarinya 2 dan 4. 2 ya, 2 kuadrat. Ini ya gambarnya ya. Kalau ditentukan dalam koordinat kartesian itu seperti ini batasnya. Kok dilihat sekilas rumit ya integralnya. Nanti masuk ke substitusi trigono bukan? Iya Bu. Ya, kalau masuk batas ini yang atas ini dan ini akan masuk trigonometri, akan lebih sulit. Makanya dipermudah dengan koordinat. Itu gunanya transformasi ke koordinat lain. Tapi ada batasan hanya untuk apa gitu. Hanya untuk lingkaran sekarang gitu ya. Coba sekarang kita mau selesaikan yang ini, itu selesaikan aja, tulis ulang ya. Jadi sudah semuanya. Atau yang ini dulu ya, ya. Ibu mengambil soal yang mirip, nanti yang di slide itu bisa dikerjakan untuk latihan ya. Yang sama, tapi angkanya saja ibu lupa. Sekarang kita latihan soal yang pertama. Sebenarnya di soal itu sudah ada panduan. D dibatasi lingkaran, sudah langsung polar gitu ya, ya kan? Sudah ada petunjuknya di sini. Itu nambahinnya soalnya di atas sumbu X. Tentukan soalnya seperti ini. Soalnya mirip seperti yang kartesian. Tapi kan nanti kita harus mengarahkan dia kemana tergantung dari daerahnya. Itu kan ya, X-nya digantikan R cos theta, Y-nya digantikan R sin theta. Saat pengerjaan integral tidak lagi memuat X, Y, semuanya harus kita transformasikan ke R dan theta. Ya. Sudah, nah sekarang kita gambarkan dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, berarti pusat lingkarannya ada di 0, dan jari-jari kita adalah 3. akar 9 kan? Iya Bu, 3. Ini ya, di atas sumbu X. Berarti hanya setengah lingkaran yang di atas, benar ya? Kalau yang soal nomor 1 itu semuanya. Makanya yang di bawah tetanya itu dari 0 sampai 2 V. Gitu kan? Kalau ini nanti tetanya dari berapa sampai berapa? 0 sampai V. 0 sampai V. Iya enggak? Ya Bu. Kalau ini rubah di bawah, sumbu X tetanya dari V sampai 2. Dalam pola kita memang perlu trigono. Trigononya trigono dasar sih. Sin 0, sin setengah, dan ada sudut-sudut istimewa ya? Ya. Sudah tahu kan? Sudah. Coba kita sudut istimewa. Sudut istimewa kalau misalkan 0 lalu 30 ya? 30, Lalu 45, 60, 90, lalu 90. di sini adalah sin, di sini adalah Cos. berarti 0 setengah akar 2 per 2 akar 2 per 2 3 ini ya? 1 ya. Ini dibalik ya? Dibalik. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 akar 3 1 0. grafik cos atau sin nanti ke latihan soal aja ya, nanti akan jadi. Lalu apa ya? Apa Yang luar? ditentukan lagi rumus sin A plus B, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Apa ya? Sin A cos B itu ya? Sin A plus B, sin A cos B plus
cos A. Tunggu nanti kita cek ya, itu juga agak ini. Gitu. Ya Bu. Kalau cos A plus B, ini kalau plus, kalau minus berarti ini minus juga gitu Iya ya. Bu. Kalau dia cos A cos B min sin A sin B gitu ya. Sin A sin B Gitu ya. kan? Kalau cos itu adalah cos A, Cos A cos B. Kalau ini plus berarti ini minus, gitu minus kan? Sin sin A sin B. sin B. Berarti ini kalau minus, ini minus. Minus. Kalau ini minus, di sini Positif. plus. Gitu ya. Ya, Kita Bu. pakai nanti ada. Karena kan kita hanya 90 derajat ya. Berarti kalau kita mencari supaya lebih mudah kan, kalau misalkan kita mencari sin 130 derajat, 180 plus 30, sin 210. Ya. Berarti kan kita harus membawa ke sudut istimewa ini. Ya, Bu. Nah, gunakan ini gitu ya, supaya bisa kita kerjakan dengan mudah. Baik Bu. Sudah, kembali ke sini dulu. Tadi pusatnya 00 ya, jari-jarinya 3. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini lingkarannya, nah, ini ya, gitu. Lalu daerahnya dibatasi di atas sumbu X. Kita arsir yang ini ya, daerah D. Ya. Daerah D-nya kita arsir. Seperti menggambar kalau kartesian biasa kita arsir. Arsir. Lalu tentukan persamaan. Ini gunakan apa kalau seperti ini? Polar kan? Polar. Berarti persamaan lingkaran ini harus berubah R sama dengan, ya enggak? Ya Bu. Ya. Berarti tadi sudah belajar kita kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, berarti R kuadrat sama dengan 9, R-nya R sama sama dengan 3. positif, diambil positif. Jadi persamaan sepanjang lingkaran ini adalah R sama dengan 3. sudah. Nah sekarang ini kita kerjakan 2x, berarti 2 x nya digantikan R, R cos cos theta, theta. y nya digantikan R sin theta. sin theta. Itu lalu dA nya berubah menjadi apa? Kan dirubah satu-satu. Lalu RDR. dA nya berubah menjadi RDR Bu. R. DR. Berarti paling luas batas theta ya? Ya Bu. Yang lebih dalam batas R. Berarti di sini harus theta sama dengan, di sini harus R sama. R sama dengan Gitu. Mau menentukan batas apa dulu? R-nya dulu. R dulu. Kalau theta pasti konstan. Thetanya berapa sampai berapa? Ya. Batas paling luas harus berupa konstan. R dulu. R dulu boleh. R-nya berapa sampai berapa? R sama dengan 0, limit pusat 00 ya. Ya Bu. Sampai dengan 3. 3 itu bukan dilihat di sini dan di sini ya. Semua. Tetapi ini persamaan lingkaran ini Lingkaran R ini sama dengan lingkaran 3. 3. Ya. Oke Bu. Jadi kalau misalkan nanti ibu ambil di kuadran 2 gitu. Jadi R-nya tetap 0 sampai 3 walaupun dia terletak di sini gitu kan. Ya. Tetapi tetanya berbeda. Tetanya berarti dari 90 sampai 180. Lalu tetanya tadi sudah dibahas ya. Dari berapa? Tetanya berarti dari sini sampai ke sini. 0 Sampai 90. 180. Ya Bu. Karena dia di Karena yang diarsir aja Bu. Iya, yang diarsir aja. Sudah? Nah, sekarang kita kerjakan. R-nya masuk ke sini ya. Iya. Jadi fungsi yang kita integralkan 2 R kuadrat cos theta kita R kuadrat sin theta. Kita integralkan pertama terhadap apa? Terhadap R. Berarti tetanya kita anggap konstan. 2R kuadrat cos theta integralkan terhadap dr. Berarti cosnya tetap aja. Berarti 2/3 R pangkat 3 cos theta. cos theta. Ini Kurang. integralkan terhadap R, integralnya 1/3 R pangkat 3 sin theta. Batasnya tadi dari 0 sampai 3. d theta.
Kalau sudah masuk batas R, tinggal satu variabelnya theta. Ya. Sudah integralkan biasa. Ya. Ya. 3 Masukkan 9 batasnya. Theta sama dengan 0 sampai V. Masukkan 3 sekarang berapa? 3 pangkat 3 berapa? 9 81 dibagi 3 9 9 kali 2 18 cos 3 kali 3 27 dibagi 3 berarti 9 sin. Masukkan 0 kalau ada batas 0 dicek dulu karena kalau cos dan sin, kalau cos 0 kan ada nilainya 1 ya. Ya, Bu. Dan harus selalu dicek. Sudah, ini d theta. Bisa segera melanjutkan kalau dari sini. Kan integral biasa dalam cos, dalam theta. Berarti integralnya integral cos apa? Sin. Berarti 18 sin theta. Integral sin adalah min cos. Jadikan positif, Bu. Positif 9 cos theta. Batasnya dari 0 0 sampai V. Kalau seperti ini kita perlu grafik kalau mau. Ya, Bu. Ya, coba sekarang kita ulang grafiknya. Kalau grafik kos seperti apa? Sini ya. Grafik kos yang gimana? Kos maksimum 1, minimum 1 kos. Ya, Bu. Ini ya. Ini ya. Ya, Bu. Ini kos. Cos Sudutnya 0, di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Ini 2V ya? Ya, Bu. Ini V per 2 ya. V per 2 Di sini V, V. di sini gitu ya. Ya, Bu. Lalu kok di sini salah. Iya benar. Sekarang kalau yang sin satu ini sin yang merah ya. Ya, Bu. Sin berarti Naik ke atas, turun ke sini. Oke, terus naik lagi. ini ya. Nah. Ini adalah sin Sin theta. theta. Gitu ya. Ya, Bu. Jadi kalau ada perlu kan sudutnya ada V. Nggak usah pakai cos A plus B tadi kalau masih sudut istimewa seperti ini ya kan langsung Oke. bisa dipakai. Sudah, nah sekarang yang ini masukkan batasnya. Masukkan V. Sin V. Sin V 0 ya. Sin V berapa? Ini kan masuk batas V nih. 18 sin V itu ya. Masukkan batasnya 18 sin V ditambah 9 cos V dikurangi 18 sin 0 dikurang tambah 9 cos. Cos 0. Masukkan ini 0 kan? 0 nggak? Sin 0. Sin 0 Cos V 0. berapa? 1, Bu. 1 kali 9 1 min cos 1. V min 1 berarti min 9 ya. Min 9. Kita kurangi sin 0 0. 0 cos 0 1. Min 1. 1 berarti 1 ya. 1. Berarti hasilnya adalah min Bu, 9. bukannya 9, Bu. Yang mana? Ini Bu, Sebelah kanannya, Bu. Yang kanan. Sebelah kanan. 9 cos ya. Ya, Bu. 9 kali 1. 1 kali 9. 1 kali 9 9. 9. Ini kali minus. Masuknya angka 1 di Oh iya, makasih ya. Berarti ini min 9 ya. Berarti minus Min 18. Gitu. Dapat. Kalau seperti ini kan masih menghitung ya. Ya, Tapi Bu. angka dari hitungannya itu boleh negatif, ada kemungkinan dia 0, ada kemungkinan dia positif. Gitu ya. Kalau nanti kita sudah masuk keluar itu harus positif. Negatif berarti ada yang salah. Coba ini dulu dipahami. Ini adalah bentuk dari lipat dua polar yang paling sederhana. Itu adalah lingkaran dengan pusat 0,0. Kita belum masuk yang pusatnya tidak 0,0 tadi ya. Ya, itu dulu bersatu.
jarinya 2. Berarti ada 2 lingkaran, jadi jarinya 1 dan 2, jadi yang diambil yang di dalam. Gitu ya daerahnya. Lalu batasnya yang kita harus mengerjakan itu adalah integral lipat 2 x kuadrat d. Maka x kuadrat akan berubah menjadi r kuadrat cos kuadrat. Lalu dA-nya akan berubah menjadi r dr d theta. Tetanya dari berapa sampai berapa kalau pengertian sini? Ini 4 kuadrat tidak ya? Berarti kan tetanya harus berangkat dari sini sampai ini ya. Berarti dari 0 sampai 2V 360 kan di sini. Lalu R-nya dari berapa sampai berapa? R-nya kan dari titik pusat ya. Dari titik pusat 00. Tapi kan di sini kosong ya. Berarti dari R sama dengan 1 sampai R sama dengan 2. 1 dan 2 dilihat dari mana? Dilihat dari persamaan yang pertama yang ini, yang ini itu adalah R sama dengan 1. Yang ini R sama dengan 2. Berarti bukan dilihat di angka 1 atau 2 di sini, tapi persamaan lingkaran yang pertama itu R sama dengan 1. Persamaan lingkaran yang kedua itu adalah R sama dengan 2. Paham menentukan batasnya? Paham ya? Tinggal kita kerjakan integralnya. Nah ini terhubung tentu itu adalah persamaan lingkaran yang pertama ini R sama dengan 1. Bukan angka 1 di sini, bukan angka 1 di sini. Ya. Lalu yang di luar itu adalah R sama dengan 2. Sekarang coba kita kerjakan integralnya sekalian. Maka refresh untuk integral trigono yang sudah dipelajari di mat 1 ya kemarin. Ya, yang nomor 2 ya, dari yang handout ya, soalnya tidak ibu tuliskan kembali. Kita mau mengerjakan integral dari apa itu? Batasnya sudah ada. R kuadrat cos kuadrat theta R dr d theta. Ini tetanya dari 0 sampai 2V, R-nya dari 1 sampai 2. Berarti diintegralkan dulu terhadap apa? Terhadap R-nya dulu. R. Ini fungsinya berubah menjadi R pangkat 3 cos pangkat ini ya. Ya, Bu. Dikerjakan terhadap dr berarti tetanya kita anggap konstan. Jadi integralnya adalah 1/4 R pangkat 4. R pangkat 4 kalikan cos pangkat 2. Batasnya R sama dengan 1 sampai 2, masih ada d theta. Masukkan batasnya 0 sampai 2V. Ibu kalau mengerjakan batas itu ada theta sama dengan R sama dengan, jadi kitanya lebih mudah. Ya. Jadi nggak tercampur. Kalau dalam DXD juga tuliskan aja di sini X sama dengan, Y sama dengan, ya. 1/4 boleh keluar tidak? Boleh karena dia konstan. R pangkat 4, 2 pangkat 4 berapa? 4, 16. Berarti 16 ditambah cos kuadrat kan berarti bisa kita satukan ya? ya, Bu. Ini ya? Pisahkan dulu. Ini ya. Lalu untuk 1 ya? Iya. Jadi 15/4 boleh keluar nanti. Boleh ya. Berarti masih ada 15/4 integralnya dari 0 sampai 2V, tinggal cos kuadrat. Cos kuadrat kan tidak bisa langsung ya. Ada cos pangkat 2, ada cos pangkat 3. Kalau mau cos pangkat 3 jadikan cos kuadrat kali cos pangkat 1, gitu kan ya. Berarti ini dirubah menjadi setengah plus setengah kosinus 2 theta. Masuk metode substitusi, metode yang sudah kita pelajari, ya kan? Integral setengah berapa? Ini boleh profesor sini. Sudah selesai? Ya, sini ya. Integral yang ini berarti tadi berapa itu? 15/4. Diintegralkan. Integral setengah berapa? Setengah d theta.
Integral dx apa? Integral dx x. Berarti integral d theta setengah teta. theta. Berarti setengah theta. Gitu ya. Iya. Lalu setengah integral cos 2 theta d theta. Integralnya berapa? Metode substitusi yang pertama dulu. Dua Kalau dengan kita dua mengerjakan dikali integral cos 2 jadi cos theta d theta. theta harus dirubah menjadi integral cos 2 theta d dari 2 theta. Turunan 2 theta adalah 2 Dua. supaya kembali ke 1 setengah. Setengah. Gitu kan? Iya, Bu. Jadi integral itu kalau cos x harus dx, kalau cos u harus du. DU. Atau mudahnya kalau misalkan turunan kan dikalikan 2. Iya. Kalau integral dikalikan 1 per Per 2. Itu aja Iya, Bu. supaya memudahkan. Berarti di sini 1 cos per 4. 2 theta berarti setengah 1 per 1. dikali cos Integral 2 cos itu adalah sin sin 2. 2 Tinggal ini dari 0 sampai 2pi. ini masuk ke sini 1 per 1 ya. Masuk ke sini berarti 15 per 8 theta. Theta. Berarti 2 pi min 0 ya. Ini ya. Ya, Bu. Ya. Benar? Sekarang yang ini ke sini berarti plus 15 per 16 ya. Iya. Cosnya berarti sin berapa? Sin 2 kali theta 2 kali 2 kali 0 theta 2 kali 100. 4 theta ya? 4 theta 4 phi benar? Kita kurangi sin 0 gitu ya. Ya, Bu. Ini berarti coret jadi 15 per 4 phi ditambah sin 00 ya. Sin phi 4 phi berapa? Kalau sin itu kalau kelipatan phi Ulang 0 lagi terus dari nggak? 0. 0 terus tidak? Ya, Bu. Berarti ini 0 juga. Berarti sudah ini hasilnya. Gitu ya? Gitu ya? Ya, Bu. Nah yang penting itu di rumus trigonometri itu kan tadi sudah ya. Lalu ada cos, kalau cos kuadrat itu setengah plus setengah cos 2 theta. Kalau sin kuadrat setengah min setengah cos 2 theta gitu ya. Di pengerjaan Bu, untuk rumus trigonometri bisa dijabarkan lagi nggak, Bu, nanti? yang mana? Maksudnya nanti ditulis di soalnya kayak cos theta terus Rumus-rumusnya, seperti ini. Iya. rumus-rumusnya nanti coba saya diskusi sama Bu Lisa sama Bu Rani ya. Jabat. Kalau sudah ada rumusnya boleh tulis. Ada 2 kan, ada apa aja tadi? Luas daerah, titik pusat massa dan momen inersia. Ini rumus-rumusnya. Kalau tadi kita belajar kan fungsinya yang di dalam sini diberikan ya. Ada 2x plus y, ada x kuadrat, ada y kuadrat gitu kan. Kalau ini tertentu di situ. Kalau dia luas daerah, integral luas daerah terhadap dA berarti kan fungsinya berapa? 1. Berarti kalau luas itu kalau sudah masuk aplikasi bisa menggunakan kartesian, bisa menggunakan apa? Polar. Tinggal disesuaikan. Kalau daerahnya parabola ya gunakan dA di sini, dy dx atau dx dy. Kalau d-nya itu terhubung dengan lingkaran, dA-nya berubah menjadi r dr dθ. Jadi ini sudah secara umum, ya paham ya. Lalu titik pusat massa itu adalah x bar, y bar. Di fisika sudah kan pasti ini. X bar itu adalah momen terhadap sumbu y dibagi dengan massa. Y bar adalah momen terhadap sumbu X dibagi dengan massa. Massa itu adalah integral lipat 2 terhadap D. Rho adalah rapat massa diketahui dari soal dA. dA-nya tinggal kita sesuaikan. Kalau momen terhadap sumbu X berarti dikalikan setiap jarak dengan sumbu X itu adalah Y ya berarti ya. Dikalikan Y, rho dA. Momen terhadap sumbu Y dikalikan jarak terhadap sumbu Y itu adalah X. Rho dA, rho-nya ini diketahui. Kalau momen inersia, momen kedua kalau terhadap X itu adalah jaraknya dikuadratkan berarti Y kuadrat. Kalau terhadap Y berarti jaraknya dikuadrat X kuadrat. Rho dA itu. Kalau ini ditentukan fungsi-fungsinya ya. Paham? Nah sekarang
sekarang kita latihan soal untuk yang daerah yang sudah kita gabungkan satu lingkaran ke satu lingkaran lain atau lain dan lain sebagainya. Ini kan banyak nih. Sampai bentuk seperti itu ujian kita. Belajar ya. Buat notes. Oh, nggak usah ibu tuliskan, kan open note. Tulis aja trigonometrinya di notes. Ya kan? Iya. Notesnya persiapkan dari sekarang, sama seperti yang matematika 1, notesnya itu adalah kertas A4, harus tulis tangan ya, karena notesnya dikumpulkan. Kalau untuk belajar notesnya di copy dulu, kopiannya disimpan di rumah. Jadi yang dibawa, yang dikumpulkan yang aslinya, ya itu dinilai nanti. Kalau notesnya fotokopi ya UTS-nya tidak kami koreksi di situ kan. Kalau fotokopi, maksudnya notes itu apa? Supaya sambil belajar adik-adik mahasiswa itu mencatat di situ, jadi akan lebih ingat, ya kan? Kalau hanya fotokopi, ya nanti yang menulis temannya, nanti temannya yang ingat, yang fotokopi tidak ingat nanti apa yang ditulis, gitu ya? Notes ada nilainya sendiri kalau. Kenapa? Untuk notes ada penilaian. Notesnya itu biasanya untuk penambahan, misalkan nilainya 50 berapa? Misalkan nilainya 60, notesnya itu bagus, itu bisa jadi C kan harusnya? Ke C plus, itu pertimbangan kami dalam menilai ya. Diusahakan tidak ada resit, kemungkinan kan tidak ada resit ya semester besok, tapi belum tahu. Berarti langsung ke remedial. Remedial semua materi nanti diberikan ya. Sudah, kita kembali lagi, kita ambil soal yang ini aja Ibu ambil. Ya. Sudah kan? Ambil pen kan? Apa itu? Berapa uji? Hah? Mau uji? Belum ada. Kita tentukan luas daerah. Gua di bawah. Kita tentukan luas daerah D dibatasi oleh lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4Y sama dengan 0. Berarti pusatnya belum ada di sini ya? Seperti yang tadi? Ya, harus dirubah kemana? Ini tetap X kuadrat, lalu Y kuadrat min 4Y dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi Y minus, tadi kan 2AY gitu ya. Berarti A-nya 2 kan di sini. Berarti 2 bukan? Ini ya. Berarti Y kuadrat min 4Y plus 4. Supaya plus 4-nya hilang harus min 4. Letakkan di kanan. Sudah ada, pusatnya berapa? 0,2. Jari-jarinya 2, A-nya 2. Berarti kalau kita gambarkan di kuadran 1 berarti 0 di 2 ya, berarti sampai 4 ya nanti ya. Ini bukan daerah, ada di kuadran 1. Jadi yang kita arsip ya Kuadran 1 ya. Nah persamaan ini harus R sama dengan R sama dengannya gimana? Seperti tadi ini R sama selalu dengan apa? 2. R kuadrat 4Y nya pindah kanan 4Y R kuadrat sama dengan 4 Y nya adalah R sin theta. R nya coret 1, jadi R sama dengan 4 sin theta. Jadi persamaan lingkaran ini adalah 4 sin theta. Sudah, yang dicari adalah luas. Luas tadi fungsinya 1 ya. Luas D adalah yang ini tadi
Berarti integral lipat 2 dari daerah D DA, gitu kan? Ya, yang pertama. Ya. Berarti dirubah menjadi karena lingkaran, maka DA-nya dirubah menjadi R dr dθ. Ini R sama, ini theta sama dengan berapa? R sama R-nya sama dengan berapa sampai berapa? R-nya berarti dilihat dari 0 ke sana ya. Ya. Berarti sampai tepi, bukan 0 sampai 4, tapi 0 sampai ini kan? Berarti sampai 4 sin theta. ya. Jadi 0 sampai 4 sin theta. Tetanya dari dia full setengah lingkaran tapi hanya ada di kuadran 1. Ya. Berarti tetanya dari 0 positif ke sana kan? 0 Berarti 0 sampai pi per 2. pi per 2. Kalau ini tidak ada batas ini, berarti sampai semuanya Semuanya yang tetanya di dari 0 sampai Pi. R-nya sama tidak? R-nya sama. Sama. R-nya sama. Tetanya yang beda. Ya. Paham ya? Iya. Tinggal kita hitung. Berarti theta sama dengan 0 sampai pi per 2 R dr setengah R pangkat masukkan batasnya ya. Nah ini muncul trigonometri kan 0 sampai 4 sin theta. Masukkan batasnya setengah keluar ya. Theta sama dengan 0 sampai pi per 2 R kuadrat berarti 16 sin kuadrat min 0 ya. Iya. Ada ibu tuliskan d theta. 16 keluar berarti 8 ya. 8. Sudah integralkan theta sama dengan 0 sampai pi per 2 seperti yang tadi sin kuadrat dijadikan setengah min setengah cos 2 theta. Nanti trigonometri itu akan muncul di pas latihan-latihan soal itu ya. Integralkan sekarang setengah theta bukan? Iya. Ini adalah 1/4 sin 4 sin 2. 2 theta. Ini 0 sampai berapa? Kerjakan satuan luas. Kalau ini harus positif karena luas. Ternyata ada negatif berarti ada yang salah. Mungkin di batasnya, mungkin di perhitungannya seperti itu. Ya. Paham? Banyak sih itunya ya, kombinasinya kan banyak sekali. Yang penting dasarnya dari 3 tadi. Coba Ibu mau memberikan yang 2 lingkaran nanti. Ini dulu, sampai ini dulu ada pertanyaan. Udah kuliah lagi jam berapa? Ini momen terhadap sumbu X, berarti MX yang ditanyakan ya. Nanti pertama baca misalkan titik pusat massa yang satu persatu masanya dulu, momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y. Ya. Nah sekarang kita cari ini lingkaran pusatnya apa? Terletak di luar lingkaran 1 dan di dalam lingkaran yang kedua. Ini samanya R sama dengan 2 bukan? Iya, Bu. Yang ini berarti diubah jadi X min 2 kan? Tambah Y kuadrat sama dengan 4 ya? Ya benar. Berarti pusatnya ada di 2,0, R-nya sama dengan 2. Kalau ini tadi pusatnya 0,0. Persamaannya apa? R sama dengan 4 cos theta, iya kan? X-nya dipindah ke kanan 4X ya. X-nya R cos theta, R-nya coret 1, jadi tinggal 4 cos theta. Sekarang kita gambarkan. Jari-jarinya 00, maaf, pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Ini ya, yang salah. Ini ya. Ini lingkaran yang pertama bukan? Ya, Bu. Berarti ini persamaannya itu adalah R sama dengan
kedua. Ya Bu. Yang kedua, coba perhatikan yang belakang. Sudah. Yang kedua pusatnya di mana? 4 cos 2,0. 2,0. Berarti di sini ya pusatnya ya. Ya Bu. Jari-jarinya 2. Berarti sampai 4 nanti, di kirinya sampai 0. 0. Berarti yang ini ya. Sekarang kita arsir. Hasilnya Ada 0 beberapa sampai 2. kemungkinan, ada 1, ada 2, ada 3. Iya. Ya Bu. Kita baca. Di luar lingkaran yang ini, di dalam lingkaran yang kedua. 1, 2, 3 yang mana? Yang kedua Bu. 1, 2, 3. Tiga, Dua, Bu. tiga, Dua. tiga. Berarti ini 2, kan. 3. Dua lingkaran di dalam lingkaran. Paham cara penggambarannya? Paham ya? Nah ini persamaannya tadi apa? R sama dengan 4 cos theta. Sekarang kita tentukan batasnya. Sekarang kita tentukan batasnya. Yang mau kita cari adalah momen terhadap sumbu X. Ya. Rapat masanya K, konstan di sini. Jadi rapat masanya diberikan di soal. Kalau Kx ya jadikan Kx berarti Kr cos theta. Kalau dia X plus Y ya R cos theta tambah R sin theta gitu. Jadi ininya itu beragam ya. Sudah, rumus umumnya dulu. D momen terhadap sumbu X berarti kalikan jarak terhadap sumbu X berarti Y rho dA gitu ya. Benar? Tentukan batasnya. Berarti ini dalam polar kalau seperti ini ya. Berarti Y-nya R salah. Y-nya apa? R sin theta. Rho-nya K ya. K boleh ibu keluarkan di sini. Rho-nya. dA-nya berubah menjadi R dR. Batas R-nya dulu berapa? Batas theta-nya berapa? R-nya dulu. Berapa sampai berapa? R tadi kan selalu dari titik pusat 00 kan ya? Ya Bu. Tapi di sini kosong nih. Berarti mulai dari ini kan? Ke sana kan R-nya jangan 2 sampai 4. Berarti R sama dengan 2. 2. R sama dengan 2-nya itu dilihat dari persamaannya. R sama dengan 2 sampai R sama dengan 4 cos theta. 4 cos theta. Itu batas R-nya. Paham? Berarti ya. Ya. Berarti R-nya itu dari 2. salah. Dari 2 sampai 4 cos theta. 4 Cos theta. cos theta. 2 cos theta atau 4 cos theta ya? Kenapa ya? 4 cos theta ya, benar. Nah sekarang tetanya dari berapa sampai berapa? Coba gunakan logika. R tetanya dari berapa itu tidak pas di sumbu ya. Ya. Kalau di kuadran 1 enak 90, 180, 27. Kalau ini gimana caranya? Tetanya itu kan berarti dari sini kan ya, sampai sini kan? Iya. Ini teta kan? Ya. Dari apa? Dari 2 lingkaran itu dari apanya? Dari sana. Perpotongannya. Waktu kita belajar kartesian, kalau mencari titik potong 2 persamaan itu kita apakan? Bagi 2 atau kita samakan? Kita samakan. Ini kan perpotongan, benar nggak perpotongan? Perpotongan berarti sama seperti kartesian. Kalau dia perpotongan kita mencari batas, berarti 2 persamaan itu disamakan, tapi dalam R. Kalau dalam X ya pentah lagi, nanti kan kita harus mencari tetanya ya. Ya Bu. Berarti disamakan 2 sama dengan 4 cos theta. Cos theta sama dengan ayo 4/2. 2/4 atau 4/2? 2/4. Setengah. Nah tetanya berapa? Sesuaikan dia terletak di kuadran berapa. Gitu. Sudah benar ya? Cos setengah tadi di mana? Cos setengah Cos setengah 60 derajat. 60 derajat Bu. 60 derajat. Berarti di kuadran 1 60 derajat. Berarti dari sini ke sini 60 derajat ya. Ya. Berarti tetanya itu kuadran 1 itu adalah 60 derajat. V per 3 ya. Lalu kalau tetanya itu ada di kuadran 4 berapa?
nggak bisa kita memutar ke sini, ini kosong. Berarti minus berapa? Minus 60 derajat. Kan ini simetris nggak sih? Iya, sama. Simetris, berarti dari min 60 sampai 60. jadi minus V per 3. Kalau nanti ketemu di perhitungan cos min theta, hasilnya apa? Sama dengan cos theta. Kalau ada ketemu sin min theta, hasilnya adalah min. Jadi sudutnya buat positif supaya lebih mudah. Paham ya? Sudah? Jadi batas theta-nya itu dari min V per 3 sampai V per 3. Sudah, tinggal kita hitung integralnya. Ini dikalikan dulu jadi R kuadrat ya. Sin. Coba sambil belajar refresh ya. Nah, ini akan beragam memang, jadi harus kita kembalikan ke matematika 1 kita ya kemarin. Jadi sama dengan apa itu tadi, V theta-nya sama dengan min V per 3 sampai V per 3 R kuadrat sin theta dr. Berarti integralnya 1 per 3 R pangkat 3 sin theta. Batas theta-nya dari 2 sampai 4 cos theta. Masih ada d theta. Sepertiga keluarkan ya. Ini theta sama dengan min V per 3 sampai V per 3 R kuadrat di kuadrat R pangkat 3 kan 4 kali 4 64 cos pangkat 3 gitu ya, kalikan sin theta dikurangi gitu seperti mau langsung aja boleh, ini dikurangi berarti 2 pangkat 3 8 per 3 ya, gampang kalau yang ini integralnya nanti. Sudah, integralkan sekarang. Kita punya cos pangkat berapapun, sinnya pangkat 1, berarti seperti integral kalau kita kan x pangkat 4 harus dx, u pangkat 4 harus du, sin cos pangkat 3 harus d cos pangkat 3 harus d cos, ya enggak? Dasar integral kalau u pangkat n harus apa? Ininya harus sama. Nah buat ke situ kan sin itu turunan cos ya, bisa sinnya bisa dijadikan d cos nanti. Berarti di sini yang pertama dulu ya, berarti 64 per 3 ya, benar? Ya Bu, boleh dikeluarkan. Ini adalah V per 3 minus sampai V per 3 cos pangkat 3 theta, pisah aja dulu sin theta d theta. Lalu yang ini ke sini berarti 8 per 9 min V per 3 sampai V per 3 sin kan? Sin. Ya Bu. Kalau yang kedua pisahkan, ini gampang integrasi min cos, iya kan? Yang ini dirubah dulu, berarti 64 per 3 min V per 3 sampai V per 3 cos pangkat 3. Nah ini dirubah jadi d cos theta. Tinggal konstantanya kita sesuaikan. Turunan dari cos berapa? Min sin. Sementara kita punya plus sin. Supaya kembali ke plus sin, berarti di sini kalikan sama nggak nilainya? Sama. Sudah berubah menjadi u pangkat 3 du. Rumus ini bisa kita pakai. Berarti hasilnya adalah min 64 per 3 cos pangkat 3 d cos, berarti integralnya adalah 1 per 4 cos pangkat 4 theta. Baru masukkan batasnya min V per 3 sampai V per 3. Yang ini 8 per 9 integral sin cos ya, min cos. Bisa melanjutkan? Nah, ya. Nanti kalau ketemu
ketemu minus, kalau cos jadikan yang ini tadi, gitu ya. Kalau ada ketemu sin minus, jadikan min sin theta. Jadi sudutnya positif kita misalnya. Paham? Sudah selesai materi kita.